Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di kuliah ya, mata kuliah Politik Hukum Agraria. Saja kepada mahasiswa-mahasiswi yang mengambil mata kuliah ini dan umumnya tentu saja kepada siapa saja yang tertarik untuk mengikuti video pembelajaran ini. Mata kuliah ini adalah Politik Hukum Agraria ya. Dari nama mata kuliahnya tentu ini adalah sebuah mata kuliah yang menarik untuk kita pelajari ya. Karena memang menyangkut hukum agraria. Dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita tidak bisa terlepas dari persoalan-persoalan agraria ya. Kita hidup di atas tanah, kita butuh rumah, untuk pembangunan rumah kita butuh tanah ya, negara butuh wilayah, bahkan terhadap kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jadi ini menyangkut terkait dengan politik hukum agraria ya. Eee, Kuliah kita ini adalah pertemuan yang pertama ya, artinya pembahasan yang pertama dari politik hukum agraria, sehingga eee, untuk pembahasan pertama ini ya masih membahas terkait dengan hal-hal yang mendasar berkaitan dengan politik hukum agraria ya. Nah, berbicara terkait dengan politik hukum agraria, maka ya tentu ada 3 kata di sana yang sering sudah sangat kita dengarkan ya, kata politik, hukum, dan agraria. Nah, walaupun mungkin eh, kita akan membahas terkait politik hukum agraria, tapi tidak ada salahnya kita akan lebih dulu mengulang ya, ataupun mempertajam, mengingat kembali terkait pengertian masing-masing dari eh, apa itu politik, apa itu hukum, ya, apa itu agraria. Bahkan mungkin ada istilah lain kita dengar, ada politik hukum, ada hukum agraria. Dan ini kuliah kita adalah terkait politik hukum agraria. Ya. Nah, kita coba untuk melihat ya, melihat kembali ya, mengingat-ingat kembali terkait dengan definisi politik. Apa itu politik ya? Eh, Ya ini hanya untuk sekedar mengulang-ulang ya, sekaligus untuk mempertajam ya, pemahaman kita terkait dengan eh, masing-masing ya. Ada politik, ada hukum, ada agraria, atau ada politik hukum, ada hukum agraria ya. Baik, ini politik. Kalau kita lihat apa itu politik, maka ya banyak sekali ya definisi politik menurut para ahli dan pakar. Tentunya kalau kita membaca di berbagai literatur ya, itu definisi politik sangat banyak sekali ya. Di dalam buku pengantar ilmu politik itu juga begitu banyak disajikan pengertian politik menurut para ahli. Bahkan ada beberapa stressing ya, penekanan-penekanan terkait apa itu politik. Nah, di sini kita lihat ya, mungkin beberapa yang kita sampaikan hanya untuk mengingatkan kembali dan mempertajam ingatan kita terkait apa itu politik ya. Aristoteles ya mengatakan bahwa politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Jadi arahnya adalah untuk mewujudkan kebaikan bersama. Jadi usaha-usaha yang ditempuh ya. Eh, Artinya yang terbiasa di pembelajaran politik, maka kita sangat memahami apa itu politik. Walaupun sebagian masyarakat awam menilai mungkin politik itu kotor, politik tidak baik dan segala macamnya ya. Padahal politik itu upaya yang ditempuh kata Aristoteles warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama ya. Kemudian menurut Laswell ya. Nah, ini juga sudah sangat populer ya terkait apa politik, karena Laswell mudah sekali memberikan definisinya ya, dengan mudah menyampaikannya ya. Mungkin kalau kita sering dengar ya, who get what, uh, when and how ya. Jadi politik itu adalah tentang siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Jadi sederhana sekali.
menurut Laswell bahwa politik itu ya siapa, dapat apa, kapan, dan bagaimana, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari, Ramlan Surbakti ya, mendefinisikan politik itu adalah sebagai interaksi ya antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal di dalam suatu wilayah tertentu. Ya, poinnya juga di sini masih menyangkut dengan kebaikan bersama ya masyarakat yang tinggal di dalam suatu wilayah. Jadi memang eh, pemahaman ya, definisi politik untuk masing-masing eh, ahli ada penekanan-penekanan terkait dengan definisi itu politik. Sehingga memang ada yang mungkin lebih penekanan kepada untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan ya. Padahal juga tujuannya sama bahwa bagaimana dengan kekuasaan itu bisa untuk mencapai tujuan-tujuan yang tentunya diharapkan untuk suatu tujuan kebaikan bersama. Baik, itu kira-kira politik ya. Kita lihat pengertian definisi politik. Kemudian hukum ya. Hukum itu juga kata yang paling sering kita dengarkan. Ya, negara kita negara hukum ya. Kalau kita salah kita dihukum. Jadi kata-kata hukum sudah sangat familiar ya di pendengaran kita. Sehingga ya sebenarnya pun tidak begitu sulit kita mendefinisikan kira-kira apa itu hukum karena memang setiap hari kita dihadapkan oleh hukum-hukum atau aturan-aturan ya. Baik, Ahmad Ali ya, hukum adalah norma yang mengatur mana yang benar dan mana yang salah, yang eksistensi atau pembuatannya dilakukan oleh pemerintah, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis, dan memiliki ancaman hukuman bila terjadi pelanggaran terhadap norma tersebut ya. Jadi norma yang mengatur ya, aturan-aturan yang mengatur yang pembuatannya dilakukan oleh pemerintah ya, baik secara tertulis atau tidak tertulis ya, memiliki ancaman hukuman ya, bila terjadi pelanggaran terhadap norma tersebut. Ini menurut Ahmad Ali ya. Kemudian menurut Utrecht ya, hukum adalah himpunan petunjuk hidup ya, baik itu perintah maupun larangan ya, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib eh, dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati. Ini seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah ya. Jadi kalau kita lihat dari definisi yang ada ya bahwa hukum sudah jelas ya bahwa itu adalah eh, himpunan petunjuk, peraturan ya. Peraturan yang berisi perintah dan larangan. Ya, jadi ada hukum itu ada perintah atau dalam bentuk ada larangan yang mengatur tata tertib ya. Kemudian yang paling jelasnya lagi dia harus ada sanksi sehingga ketika ada yang melanggar menimbulkan tindakan dari pemerintah ya. Nah, ini hukum yang mungkin sekilas ya kita untuk mengulang kembali. Jadi tidak pada membahas terlalu jauh karena memang sudah eh, tentunya sudah pernah dibahas ya dalam mata kuliah pengantar dan ini kaitannya dengan politik hukum agraria. Baik, selanjutnya adalah yang menyangkut istilah ini adalah agraria. Ya. Agraria itu istilah agraria memiliki pengertian yang bermacam-macam. Jadi banyak sekali kalau kita lihat di berbagai artikel ya di berbagai referensi ya, bahwa istilah-istilah agraria dalam berbagai bahasa ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa yang saya sampaikan dalam bahasa Latin ya. Ager ya, berarti tanah atau sebidang tanah atau juga agrarius ya berarti perladangan, persawahan dan pertanian ya. Nah, dalam bahasa Inggris agrarian berarti tanah untuk pertanian ya. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia ya di KBBI, agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian. Jadi yang disebut agraria ya tentu urusannya berkaitan dengan pertanian atau
tanah pertanian. Nah ini, agraria yang kita lihat secara etimologinya ya, bahwa agraria berarti, urusan pertanian atau tanah pertanian ya. Jadi berkaitan dengan tanah atau sebidang tanah, perladangan, persawahan maupun tanah pertanian. Baik ya, jadi sudah tadi bicara tentang hukum, politik ya, hukum dan, agraria. Kemudian berikutnya adalah politik hukum ya. Jadi, eee, sudah bicara politik, kemudian bicara hukum, ya ini politik hukum ya. Nah, apa itu politik hukum? Ya, kalau kita lihat dari, eee, beberapa ahli ya, yang menyampaikan terkait dengan politik hukum ya, menurut Raharjo ya, politik hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat ya. Ini Raharjo. Jadi aktivitas yang menentukan satu pilihan mengenai tujuan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum. Artinya, eee, bagaimana untuk mencapai tujuan hukum, nah aktivitas atau cara-cara ya, satu pilihan untuk tujuan tersebut, nah ini yang dikatakan sebagai politik hukum. Jadi, cara-cara yang dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat ya. Nah kemudian Abdul Hakim ya, politik hukum adalah kebijakan hukum ya, yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintah negara tertentu ya. Kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara tertentu ya. Ya, jadi berkaitannya dengan kebijakan hukum, nah, politik hukum itu. Nah, kemudian, kalau kita lihat di beberapa, pengertian-pengertian yang lain ya, mungkin di literatur yang lain nanti ya silakan mungkin untuk menambah, eee, pemahaman terkait ini ya boleh dibaca dari referensi-referensi yang lain. Maka, terdapat mungkin 2 pemahaman ya, bahwa politik hukum itu dapat dipahami yang pertama sebagai kebijakan tentang hukum. Jadi politik hukum itu ya kebijakan tentang hukum, itulah politik hukum. Atau pemahaman yang lain bahwa politik hukum itu dapat juga dipahami bahwa politik hukum adalah sebagai produk politik. Jadi hukum sebagai produk politik ya. Pemahaman yang pertama ya bahwa, politik hukum itu adalah, eee, sebagai kebijakan ya, kebijakan tentang hukum. Ini politik hukum sebagai kebijakan tentang hukum, sedangkan pemahaman yang lain adalah hukum sebagai produk politik. Jadi memang hukum adalah bagian daripada produk politik. Ini yang pemahaman terkait, politik hukum ya. Jadi, secara, singkat-singkat kita coba melihat, masing-masing pengertian ya dari mulai, politik, hukum, agraria, politik, hukum ya. Berikutnya adalah, terkait dengan hukum agraria. Nah ini lari kepada hukum agraria ya. Tadi hanya hukum saja, agraria saja, maka, sekarang kita lihat hukum agraria ya. ARI ya, kalau dilihat apa itu hukum agraria, maka, hukum agraria adalah seperangkat hukum yang mengatur hak penguasaan atas sumber daya alam ya. Jadi yang mengatur hak penguasaan atas sumber daya alam yang meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Bahkan dalam batas-batas yang ditentukan juga termasuk ruang angkasa ya. Jadi, hukum agraria itu mengatur, penguasaan atas sumber daya alam yang meliputi ya. Jadi mulai dari bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, bahkan dalam batas yang juga ditentukan termasuk ruang angkasa. Jadi bukan hanya bumi ke bawah tapi ke atas ya. Jadi yang terkandung di dalamnya, di dalam bumi, air, dan juga, eee, termasuk ruang angkasa. Nah kemudian Utrecht ya, itu
mendefinisikan hukum agraria, ya, hukum agraria adalah sebagai hukum istimewa, ya, yang memungkinkan pejabat administrasi bertugas mengurus permasalahan tentang agraria untuk melakukan tugas mereka, ya. Jadi, berkaitan dengan pejabat administrasi yang mengurus permasalahan tentang agraria, ya. Jadi ada kewenangan dari pejabat, persoalan administrasi untuk mengurus permasalahan tentang, agraria. Kemudian KBBI, ya. Jadi kalau kita coba melihat di KBBI, apa itu hukum agraria, maka hukum agraria adalah keseluruhan kaidah hukum, ya, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur agraria, ya. Atau juga dapat diartikan hukum agraria adalah hukum yang mengatur tentang pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa, ya. Jadi baik yang tertulis maupun tidak tulis yang mengatur agraria, atau juga dapat diartikan hukum yang mengatur tentang pemanfaatan bumi, ya, air, dan ruang angkasa. Ini hukum agraria. Baik, berikutnya adalah eh, ketika kita sudah melihat definisi, ya, masih melihat hukum agraria, ya, maka hukum agraria itu kalau kita lihat pengertiannya bisa dilihat secara luas maupun secara sempit, ya. Nah, secara luas itu hukum agraria adalah seperangkat hukum yang mengatur hak penguasaan atas sumber alam, ya. Jadi secara luas dia penguasaan atas sumber alam, ya. Sementara dalam pengertian sempit itu seperangkat hukum yang mengatur hak penguasaan atas tanah. Jadi secara sempit itu hukum agraria pengertiannya adalah seperangkat hukum yang mengatur hak penguasaan atas tanah, ya. Nah, objeknya ya sama. Kalau hak penguasaan secara luas tentu hak penguasaan atas sumber alam. Kalau secara sempit hak penguasaan atas tanah. Nah, ruang lingkupnya secara luas itu ya ada hukum tanah, ada hukum air, pertambangan, ya, perikanan, kehutanan, hak atas tenaga, unsur-unsur dalam ruang angkasa, ya. Nah, ya ini tentu ada hukum sendiri, artinya hukum tanah itu mengatur bagaimana penguasaan, ya, mengatur bagaimana penguasaan atas tanah, mengatur hak-hak penguasaan atas tanah. Kalau hukum air ya mengatur bagaimana penguasaan hak-hak atas air. Pertambangan juga begitu, perikanan dan selanjutnya. Sedangkan ruang lingkup hak agraria dalam artian sempit maka itu adalah ya terkait hukum tanah tadi, yang mengatur bagaimana hak-hak penguasaan atas tanah, ya. Nah, ini hukum agraria. Maka selanjutnya eh, dari beberapa pengertian tadi yang kita lihat mulai dari politik hukum, ya, eh, politik hukum atau hukum agraria, maka politik hukum agraria itu dapat kita pahami, ya, dapat kita bahwa hukum politik agraria adalah merupakan kebijakan-kebijakan hukum, ya. Jadi kebijakan-kebijakan hukum yang ditetapkan dan diterapkan oleh pemerintah, ya, dalam memelihara, mempergunakan, mengusahakan, ya, mengambil manfaat, mengurus, dan membagi tanah serta sumber daya alam lainnya, termasuk hasilnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan negara. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, kita dapat pahami bahwa politik hukum agraria merupakan kebijakan pemerintah di bidang agraria, ya. Jadi kebijakan pemerintah di bidang agraria untuk mengatur penguasaan, peruntukan, dan penggunaan tanah, ya, agar lebih menjamin perlindungan hukum dan peningkatan kesejahteraan, ya. Jadi yang perlu kita pahami dalam bahasa sederhana bahwa politik hukum agraria merupakan
kebijakan pemerintah di bidang agraria, ya, untuk mengatur penguasaan, peruntukan, dan penggunaan tanah agar lebih menjamin perlindungan hukum dan peningkatan kesejahteraan. Baik, berikutnya, dasar hukum, ya. Jadi bicara terkait dengan, hukum agraria, maka tentu dasar yang utama tidak terlepas daripada, konstitusi kita, ya, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 33 ayat 3, ya, sudah sangat sering sekali kita, dengarkan, bahkan sudah kita hafal, ya, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, ya. Jadi, eee, dikuasai oleh negara, ya, bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, ya, di dalam bumi, di dalam air, dikuasai oleh negara dan dipergunakan, ya, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, ini tentu dasar hukum yang, utama, ya, Undang-Undang Dasar, 1945 pasal 33 ayat 3. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, ya, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Di lebih populer nih, tentang, di penyebutannya adalah UU-PA, ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Jadi sudah luar biasa, ya, artinya undang-undang ini, masih terus digunakan. Nah, ini, eee, ada pembaharuan agraria mulai dari tahun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 itu, ditetapkan, ya. Nah, kemudian, tentu dasar hukum lainnya itu, ya, eee, apa namanya, aturan-aturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut, ya. Peraturan perundang-undangan, ya, pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 itu juga bagian daripada dasar hukum agraria Indonesia. Kemudian, yang masih mendekati itu adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, ya, terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, ya. Ini dasar hukum agraria Indonesia, jadi mulai dari Undang-Undang Dasar, kemudian ada undang-undang, dan tentu peraturan perundang-undangan di bawahnya yang berlaku itu juga bagian daripada dasar hukum agraria Indonesia, ya. Baik, berikutnya adalah sifat isi kaidah hukum agraria, ya. Jadi yang pertama, sifat isi kaidah hukum agraria itu dapat bersifat publik, ya, bersifat publik dan juga bersifat privat, ya. Bersifat publik itu yang tercantum dalam pasal 33 ayat 3, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tadi saya sampaikan, ya, bahwa dikuasai oleh negara, ya. Ini sifatnya adalah bersifat publik dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Artinya bahwa kaidah hukum agraria sifat isinya itu bersifat publik. Nah, bersifat privat juga bisa, ya, artinya berkaitan dengan peralihan hak atas tanah, ya. Jadi hak atas tanah dialihkan ataupun melalui, proses jual beli, ya, jual beli tanah, maka itu, sifat isi kaidah hukum agraria bisa bersifat privat namanya, ya, bersifat privat. Baik, kemudian terkait dengan ruang lingkup, ya. Ruang lingkup, hukum agraria, ya. Yang pertama itu adalah, ruang lingkupnya mengatur hubungan hukum antar bangsa, ya, negara atau perorangan dalam bidang keagrariaan. Jadi hubungan hukum antar bangsa, negara, atau perorangan, ya, itu dalam bidang keagrariaan, ya. Yang pertama. Yang kedua, ruang lingkupnya adalah, mengatur status bidang keagrariaan, ya, mengatur status bidang keagrariaan. Jadi bidang-bidang keagrariaan, ya, termasuklah tanah lah di sana, ya, itu statusnya, mengatur statusnya juga bagian daripada,
ruang lingkup, dari hukum agraria. Dan yang ketiga adalah mengatur perbuatan-perbuatan hukum dari warga negara ya, atau perseorangan yang menyangkut bidang keagrariaan ya. Jadi, mengatur perbuatan-perbuatan hukumnya ya dari warga negara atau seseorang yang menyangkut bidang keagrariaan. Artinya hal-hal yang, menyangkut bidang keagrarian, ya perbuatan-perbuatan hukum yang timbul dari sana diatur, pengaturan perbuatan-perbuatan hukum itu bagian daripada, ruang lingkup, dari, hukum agraria. Baik ya, ini sebagai pengantar, eee, dalam, pembahasan pertama ya, terkait dengan politik hukum agraria. Jadi untuk pembahasan awal ini ya saya cukupkan sekian ya, nanti tentunya, akan kita lanjutkan pada sesi, lainnya terkait dengan pokok bahasan, lanjutan dari mata kuliah, politik hukum agraria ini. Ya semoga, dapat mudah dipahami dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana, bermanfaat ya, eee, yang kita pelajari itu bermanfaat bagi kita dan bagi, orang lain ya tentunya. Semakin banyak diri kita untuk bisa bermanfaat pada orang lain, itu tentu semakin baik ya. Demikian, eee, pembahasan kita yang pertama ini. Selanjutnya, insyaallah akan ada pertemuan lanjutan dengan pokok bahasan yang berbeda, masih dalam satu kesatuan mata kuliah, politik hukum agraria. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.